lupa. Amerika lupa. Dia sangka kalau kepalanya dipotong ini mati. Mereka lupa bahwa Iran pernah berperang 8 tahun dengan Irak. Siapa yang membiayai Irak waktu itu menghantam Iran? Amerika. Siapa yang disuruh menghabisi? Saddam Hussein. Saddam bantai. Sebetulnya itu latihan perang. Maka ketika dihajar, menurut Donald Trump 4 hari saja untuk menyelesaikan Iran. Begitu 4 hari tidak selesai, dia ngajak gencatan senjata. Lalu apa jawab Iran? Kau yang memulai, kami yang mengakhiri. Begitu jantannya. Kalau mau ambil minyak Venezuela, tumbangkan Maduro. Kalau mau ambil minyak Irak, tumbangkan Saddam. Kalau mau ambil minyak Libya, tumbangkan Gaddafi. Maka Gaddafi tumbang, Saddam tumbang, Ayatollah tumbang, Maduro tumbang. Kalau mau ambil minyak Indonesia, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hebatnya. Jadi adik-adik, saya ajak 2 SKS kuliah geopolitik. Kenapa untuk mengambil minyak Venezuela mesti ditumbangkan Maduro? Kenapa untuk mengambil minyak Baghdad Saddam mesti ditumbangkan? Kenapa untuk mengambil minyak Libya Gaddafi mesti ditumbangkan? Kenapa Indonesia nggak ada yang ganggu? Karena di Indonesia nggak tumbang pun minyaknya udah dapat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dulu, nggak tahu adik-adik belajar sejarah gimana, tapi kalau saya dulu belajar sejarah, Belanda datang ke Indonesia ingin mencari rempah-rempah. Kayu manis, buah pala, merica, ketumbar. Kita pun waktu itu bingung. Nanya sama guru SD, ya, Belanda kesini naik kapal kayu jauh-jauh dari Amsterdam, 3 bulan naik kapal cuman mau cari rempah. Iya, katanya. Sekarang baru kita tahu, mereka bukan nyari rempah, nyari minyak, Ini udah di kapling-kaplingnya. Papua emas, Sulawesi nikel. Ada satu pulau namanya Pulau Emas, Swarna Dwipa. Swarna Dwipa artinya pulau emas, nama lain dari Sumatera. Dulu ketika Portugis, ada satu negara namanya Portugal, orangnya namanya Portugis. Portugis dengan Portugal itu sama, cuman beda, nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu bukan persatuan orang tua gatal. Mereka inilah yang datang untuk mengambil cengkeh ke Tidore dan Ternate, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Antara Sulawesi dan Papua ada kerajaan kecil Tidore dan Ternate. Tanaman yang mereka cari adalah cengkeh, karena cengkeh hanya tumbuh di Tidore dan Ternate. Ketika mereka ambil bibit cengkeh mau ditanam di Eropa, musim dingin mati. Indonesia ini potensinya luar biasa. Tidak ada negara miskin, yang ada adalah negara salah kelola. Ustaz sedang bicara Indonesia? Tidak, negara kita kaya. Saya bicara tentang Konoha. Maka saya tidak pernah pesimis, saya selalu optimis. Makanya walaupun ini bulan puasa, lapar, tapi suara saya menggelegar kan? Karena saya di kampus Unsri, maka saya semangat. Tapi seandainya ceramah siang jam 2 habis khutbah Jumat ini bukan di Unsri, tidak begini isi ceramah saya. Paling saya, marilah kita banyak ingat mati. Ini bulan Ramadan, mari kita banyak-banyak beristighfar, kita mengejar Lailatul Qadar. Tapi saya sedang bicara tentang masa depan. Saya bicara dengan mahasiswa, mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan ini. Saya yakin dan percaya, bidang pertanian sudah, peternakan sudah, geopolitik mereka sangat paham, dan masalah spiritual batinnya mereka dididik di dalam Masjid Nabawi. Mereka diingatkan tentang 3. Adik-adik belajar agama ini nggak usah repot, nggak usah ribet, nggak usah jelimet. Yang penting di dalam hati itu ada 3. Pertama, akidah.
wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun sama basar kalam sifat 20. Ini akidah kita Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, setelah akidahnya mantap, dia mau beribadah. Gimana caranya beribadah? Rukun, syarat, wajib, sunat. Inilah yang kedua, namanya fikih. Belajar fikih solat, belajar cara wudu, cara tayamum yang membatalkan solat. Tapi dua-dua ini nggak ada maknanya. Ibadahnya nggak bermakna, akidahnya nggak bermakna kalau tidak ada yang ketiga. Yang ketiga adalah akhlak, sopan santun, tata krama, budi bahasa, menghormati orang tua, memuliakan dosen. Saya sangat bisa untuk ceramah berdiri naik di atas ini, bisa. Kalau mau saya tadi minta sama panitia, Pak Panitia izin saya mau naik ke atas, boleh. Lalu kenapa saya nggak naik ke atas? Karena saya segan tapak kaki saya di atas kepala Pak Rektor.